Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku ya, kita akan mempelajari pada kesempatan ini bab 2 ya, dengan tema berani hidup jujur ya. Berani hidup jujur. Nanti kita akan mempelajari bersama-sama, termasuk juga ya kita akan menguraikan ya di dalam bab ini poin-poin apa saja yang akan kita pelajari ya. Kompetensi dasar ya, KD dari materi ini ya. 1.5 ya. Meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah ya. Jadi di sini ada kata-kata mengharuskan. Berarti umat Islam itu ya, menjadikan sifat syaja'ah ini sebagai sifat yang melekat pada dirinya ya. Syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Jadi 1.5 ini maksudnya adalah kompetensi inti 1 itu membicarakan tentang spiritual. Jadi meyakini, kita harus mempunyai keyakinan tentang syaja'ah, bahwa itu adalah syariat Islam, dianjurkan di dalam agama kita. Yang kedua ya, 2.5 artinya 2 itu KI, kompetensi inti 2 ini adalah sikap sosial ya, menunjukkan sikap syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Nah, kemudian ya, yang poin ketiga 3.5, 3 ini adalah kompetensi inti pengetahuan ya, menganalisis makna syaja'ah. Jadi pembahasannya sudah menganalisis, artinya level berpikirnya sudah level ketiga ya, C4, level ketiga. Kalian sudah tingkatan SMA, berarti sudah menggunakan analisis. Menganalisis artinya mengurai hal yang secara detail ya, mengurai makna syaja'ah. Jadi makna yang terkandung di dalamnya, makna yang tersirat di dalamnya tentang syaja'ah ini, konsep-konsep syaja'ah ini harus kamu kuasai ya. Kemudian 4.5 ini kompetensi inti keterampilan ya. Diharapkan nanti kalian mampu menyajikan baik dalam bentuk proyek ataupun praktek ataupun membuat produk ya, yang ada kaitannya antara syaja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini KD-nya. Kemudian tujuan pembelajarannya ya tidak jauh dari KD tadi. Setelah mempelajari tema ini, kalian harus mampu menjelaskan makna syaja'ah. Jadi apa itu syaja'ah? Kalian sudah harus mampu menjelaskannya. Menganalisis makna syaja'ah. Poin-poin tentang syaja'ah itu apa saja? Kamu harus tahu. Harus mampu menganalisis ya. Termasuk juga turunannya ya, tentang syaja'ah ini. Nanti kita akan mempelajarinya. Kemudian memahami dalil-dalil tentang syaja'ah ya, karena kita agama Islam yang dibangun berdasarkan sumber Al-Quran hadis, maka setiap materi pembelajaran tidak mungkin dilepaskan dari dalil-dalil ya. Yang 4 mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan syaja'ah. Nomor 5 menganalisis hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah.
Nomor 6, menjelaskan makna jujur, menganalisis makna jujur, memahami dalil-dalil tentang jujur, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan jujur, menganalisis hikmah dan manfaat dari sifat jujur. Nah, tapi dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan satu poin saja, yaitu tentang syaja'ah. Ya, jadi ada 3 poin yang akan kita pelajari ya. Pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Poin yang kedua, pentingnya memiliki sifat jujur. Poin yang ketiga adalah harus berani jujur. Ya, ini poin pembahasan kita. Nanti saya akan membahas pada poin pertama. Poin kedua, poin ketiga insya Allah di video pembelajaran selanjutnya. Yang penting ya, yang pertama ini pentingnya sifat syaja'ah. Dalam bahasa Arab namanya ahamiyatus syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Syaja'ah secara bahasa ya, secara bahasa Arab, secara lughatan ya, adalah syiddatul qalbi fil ba'si, keteguhan hati ya, dalam kesulitan atau kesusahan. Jadi orang yang syaja'ah ya, secara bahasa itu hatinya kuat. Qawwa qalbuhu, kuat hatinya dalam apa? Dalam kesulitan. Inda ba's atau fil ba's ya. Secara istilah ya, secara istilah syariat Islam, apa itu syaja'ah? Syaja'ah adalah sabatul qalbi indan nawazil ya, keteguhan hati saat ditimpa musibah atau bencana. Wastiqraruhu indal makhawif, dan kestabilan hatinya, jiwanya dalam menghadapi ketakutan. Jadi syaja'ah ini merupakan akhlak yang baik, akhlak ya, zatiyah, akhlak di dalam ya. Jadi fil qalbi di dalam hatinya ya. Akhlak dakhili, akhlak di dalam ya. Tetapi nanti perwujudannya adalah di luarnya bagaimana. Jadi syaja'ah ini terkait dengan fil qalbi, di dalam hati. Kemudian ya, pengertian istilah lain ya, syaja'ah itu adalah qudratus syakhsi ala fi'li syai'in so'bin, kemampuan seorang ya untuk melakukan sesuatu yang sulit, hatta inda wujudi awamil khatar ya, bahkan ketika ada faktor resiko. Jadi sesuatu yang sulit ada resikonya. Wa syakhsus syuja' yaf'al wa yaqul ma ya'taqidu annahu sahih, dan ya, seseorang yang berani itu mengatakan apa yang diyakini sebagai kebenaran, sebagai sesuatu yang sahih, yang valid. Za'ma wujuda man yu'ariduhu, walaupun ada orang yang menentangnya. Itu saja. Ada resiko ya, pekerjaan sulit, ada resiko, ada tantangan, tapi karena dia mempunyai keyakinan bahwa itu adalah benar, itu adalah valid. Kama annaha iqdamu linsan ala ma yakrahu wa ala ma qad yukhlifu fihi al-adha wal halak. Ya, sebagaimana juga yang disebut saja adalah keberanian seorang ala ma yakrahu, untuk melakukan apa yang membahayakan. Wa ala ma qad yuhlaku fihi al-adha wal halak. Berani melakukan apa yang dibenci dan apa yang dapat membahayakan atau menghancurkannya inda wujudil haja lidzalik, ketika ada kebutuhan untuk melakukan itu. Jadi ketika ada kebutuhan untuk melakukan itu harus berani, ya dia harus berani walaupun menanggung resiko ya, kesakitan atau kehancuran. Sesuatu yang walaupun dia tidak menyukainya, tetapi karena hajat yang mendorongnya, maka dia melakukannya. Nah, itulah orang yang berani. Wa idharu sabat inda ta'arrud lil makhawif ya. Dan untuk menunjukkan kegigihan
ketika menghadapi ketakutan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pengertiannya ya, tolong untuk difahami benar-benar ya, bahwa ada poin-poin penting di dalam syaja'ah. Saya uraikan lebih lanjut di dalam pembahasan ini, poin ya, poin lain tentang syaja'ah. Yang pertama, syaja'ah adalah sifat pertengahan antara al-jubn, pengecut, dan tahawur, berani tanpa perhitungan. Ada orang berani tapi tanpa perhitungan, tanpa akal, tanpa ya strategi ya. Maka ini bukan disebut syaja'ah. Di syaja'ah itu ya pertengahan sebagai antara sifat pengecut. Kalau pengecut adalah orang yang total takut, total mempunyai pikiran buruk, jadi ketakutannya mengalahkannya sehingga dia takut, jadi pengecut, juben. Atau ada orang yang karena emosi ya langsung saja melakukan hal-hal yang berbahaya, itu namanya tahawur ya. Tapi syaja'ah ya tengah-tengah. Artinya apa? Syaja'ah juga mengandung ketakutan juga, namanya manusia ya, melakukan apa saja ya. Jika mengandung resiko, manusia itu ada rasa takut, tetapi takutnya dikalahkan ya, dengan kekuatan tekad mentalnya. Yang kedua, syaja'ah merupakan akhlak yang hanya digandengkan dengan perbuatan baik. Jadi kalau berani ya, berani melakukan kejahatan atau kemaksiatan bukan dinamakan syaja'ah, tetapi tahlukah. Jadi kalau ada orang yang berani maksiat, terang-terangan melakukan kemaksiatan, kejahatan, berani melakukan perampokan, berani terang-terangan melakukan keburukan, itu bukan orang yang berani. Ya, istilahnya ya bukan orang yang syaja'ah. Istilahnya adalah tahlukah, kebinasaan. Karena apa? Setiap kejahatan dan kemaksiatan ini membinasakan manusia ya, lambat laun pasti dia akan kena akibatnya ya. Jadi bukan saja. Jadi kalau ada orang yang berani ya melakukan keburukan-keburukan, nah, itu tidak kita katakan sebagai orang yang syaja'ah ya, tapi adalah orang yang tahlukah. Yang nomor 3, keberanian tanpa akal adalah junun, kegilaan. Berani tanpa akal. Keberanian tanpa menanggung resiko bukanlah syaja'ah, tapi nasyat. Ada orang yang berani tapi tanpa akal, tanpa pertimbangan, junun, gila dia. Ada juga keberanian ya, tanpa menanggung resiko, gak ada resikonya. Nah, contohnya ya, kita mengajak orang berbuat baik, mengajar dengan semangat ya, di lingkungan yang baik. Karena lingkungannya baik ya, tidak mungkin dia itu dimusuhi mengajak kebaikan. Nah, itu namanya nasyat, semangat. Tapi kalau mengajak kebenaran di lingkungan yang penuh resiko ya, cacian, hinaan, cemoohan, bahkan resiko pembunuhan, kemudian dia kok tetap melakukan, itulah yang disebut dengan syaja'ah. Tapi kalau tidak ada resiko namanya nasyat. Nah, ini perlu dipahami dengan baik ya. Syaja'ah itu terkait dengan mengorbankan jiwa. Kalau mengorbankan harta dinamakan jud, kedermawanan. Jadi pengorbanan jiwa ya. Jadi disakiti hatinya, disakiti fisiknya. Orang-orang yang syaja'ah itu berani menanggung itu. Ini luar biasa. Syaja'ah merupakan sifat mulia para pejuang ya. Tanpa syaja'ah
ya, para pejuang ini gambar ini ya, gambar di Surabaya Hari Pahlawan, gimana merebut kota Surabaya dari penjajahan Inggris. Mereka berani mengorbankan jiwanya. Nah, ini saja ada pengorbanan jiwa. Kemudian poin yang kelima, tujuan syaja'ah adalah dalam rangka membela kebenaran, ya. Untuk membela kebenaran, mencegah kebatilan. Ini benar dilakukan, disiarkan. Para nabi, ya, orang-orang yang syaja'ah. Karena nabi ini adalah orang yang mendakwakan kebenaran. Resikonya banyak. Orang-orang yang menentang kebatilan, kezaliman, ketidakadilan, kemudian menghasilkan manfaat yang bersifat umum. Syaja'ah ini, ya, keberhasilannya bersifat umum dan kebaikan bersama. Ada syaja'ah yang bersifat pribadi, ya. Tapi syaja'ah, ya, tujuannya yang lebih besar adalah dalam rangka menghasilkan manfaat yang bersifat umum. Ini poin-poin penting yang harus kalian ketahui, ya, supaya ada konsep yang benar ketika memahami syaja'ah. Kita jangan membangga-banggakan orang yang berani, ternyata dalam konsep kita dia bukan orang berani, ya. Mungkin dia orang yang tahlukah, orang yang menghancurkan dirinya karena yang dilakukan adalah keburukan. Mungkin dia disebut junun, ya, keberanian tanpa akal, ya. Orang ingin supaya dilihat berani, ya, kemudian melakukan hal-hal yang mencelakakan dirinya. Tidak termasuk akhlak yang baik, ya. Jadi keberanian tanpa akal, ya, itu tidak termasuk kebaikan. Tanpa akal itu juga artinya juga tanpa ilmu. Ada orang yang berani menentang keburukan tapi tanpa ilmu. Wong dia sendiri tidak tahu apa itu keburukan, apa itu kebaikan. Asal dia mempunyai semangat kemudian dia tentang, ternyata salah. Maka itu disebut junun. Ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya adalah dalil tentang syaja'ah. Dalilnya adalah, ya, wala tahinu, dan janganlah kamu merasa hina, ya, bersikap lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kamu itu bersifat hazan, sedih. Wa antumul a'laun, kalian ini orang-orang yang tinggi, in kuntum mukminin, jika kalian ini orang-orang yang beriman. Jadi jelas di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa orang Islam itu hatinya dikuatkan, ya, dengan keimanannya. Jangan lemah, jangan sedih, ya, teruslah bergerak. Karena tujuannya sudah jelas. Tujuannya adalah kebaikan, tujuannya adalah mencegah keburukan, tujuannya adalah kemaslahatan umum, tujuannya adalah perbaikan bersama, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyemangati orang-orang yang beriman, wala tahinu wala tahzanu. Nah, ayat ini, ya, turun berkenaan dengan perang Uhud. Nah, orang-orang kalah, orang-orang kaum muslimin pada saat perang Uhud itu menghadapi kekalahan, sehingga banyak yang lemah, putus asa. Maka dibangkitkan lagi, wala tahinu wala tahzanu fastaqim kama umirta, maka tetaplah kamu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa man taba ma'aka wala tadghaw, ya, dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerjakan basirun, maha melihat. Fastaqim, teguh, tegak di jalan kebenaran, kama umirta. Jadi istiqomah, tetap teguh pendirian di jalan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, apa yang diperintahkan oleh agama kita. Jadi apa yang diperintahkan oleh agama kita, kita
istiqomah di dalamnya, teguh pendirian di dalamnya, tidak goyah. Nah, kita harus di sini ada nanti sabar. Ya. Syaja'ah ini membutuhkan kesabaran. Ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah ya, dalil yang lainnya adalah wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu berhati lemah, ala tahinu ya. Fi ibtigha'il qaum, dalam mengejar para musuh, mengejar mereka musuh orang-orang yang beriman ya, mereka memusuhi. Maka ketika terjadi ya peperangan, orang Islam jangan takut. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu menderita sakit, maka sungguhnya mereka pun menderita kesakitan. Wa tarjuna minallah, yang bedanya adalah kalian mempunyai harapan ya dari Allah. Kalau orang yang beriman berjuang mendapatkan kesakitan hati, kesakitan fisik, kesakitan perasaan jiwanya, masih ada harapan, dia masih berharap pahala dari Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, malayarjun, mereka tidak mempunyai harapan. Harapannya hanya dunia, dia berperang hanya untuk mempertahankan kebatilannya. Dia berperang hanya untuk mempertahankan kekuasaannya, bukan dalam rangka kebaikan. Sedangkan orang-orang yang beriman berjuang dalam rangka kebaikan, maka ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini maupun di akhirat. Wa kana Allahu aliman hakiman, dan Allah itu aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Jadi berani, wala tahinu, jangan merasa kecil, lemah, jangan merasa hina. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kalian bertemu dengan musuh, fadzbutu, maka berteguh hatilah, wadzukurullaha, dan ingatlah Allah, katsiran, yang banyak, sebutlah Allah yang banyak, jadi zikir, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, menang. Jadi orang Islam ya, orang yang beriman dalam menghadapi ya, musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh kejahatan ya, ketika orang Islam menghadapinya, maka fasbutu, hatinya kuat, berani, ada rasa keberanian, wadzukurullah, dan zikir kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah ya. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanan nasi, orang yang paling baik ya. Jadi akhlaknya paling baik, manusia terbaik itu ya Nabi Muhammad. Wa asja'in nas, orang yang paling berani ya. Paling berani karena hati siapa yang paling kuat menanggung beban perjuangan? Hati Nabi Muhammad ya. Bahkan hatinya Nabi Muhammad itu telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rasa ketakutan sama sekali ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah aku lapangkan dadamu? Jadi Nabi Muhammad ini dadanya, jiwanya sudah lapang. Di masa kecilnya jiwanya telah dicuci ya, dibedah dadanya oleh malaikat, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan kembali, dihilangkan kotoran-kotoran hati. Jadi Nabi Muhammad ini asja'an nas, manusia yang paling berani, wa ajwadan nas, dan manusia yang paling dermawan. Walaqad fazi'a ahlul Madinah, fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqahum ala farasin wa qala wajadnahu bahran. Sungguh pernah terjadi gempa bumi menimpa penduduk Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mendahului mereka mencari sumber gempa dengan menunggang kuda, kemudian berkata, kami temui gempa itu hanyalah lautan ya. Jadi semua orang ketakutan mencari sumber gempa,
Nabi Muhammad orang yang paling depan, ya, dengan mengundang dengan menunggang kuda, ya, mencari sumbernya. Wajadnahu bahron. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dalil-dalil yang masih banyak dalil lagi, ya. Contoh lagi sangat-sangat banyak, ya. Faktor yang menumbuhkan keberanian. Apa faktor yang menumbuhkan keberanian? Yang pertama, kekuatan iman dan tawakal. Orang yang beriman semakin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin berani dia tawakal kepada Allah. Iyan surkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jadi Nabi Muhammad ini, orang yang beriman ini, ya, yakin atas pertolongan Allah, maka mereka tidak berani. Maka mereka akan menjadi orang yang pemberani, ya. Ketika mereka diberitahu isu-isu yang buruk, ya, mereka mengatakan, ya, tidak ada yang menimpa kami illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Jadi apa yang ditetapkan Allah, apa yang telah ditetapkan Allah berupa takdirnya itu tidak akan menimpa seseorang, ya, kecuali apa yang sudah ditetapkan. Jadi orang yang beriman yakin, ya, bahwa semua ini, ya, adalah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berperang, berjihad mengandung resiko. Orang yang tidak berperang, orang yang duduk-duduk menikmati kenikmatan hidupnya, ya, di rumah dan lain sebagainya juga akan mengandung resiko. Ya, sama saja. Maka orang-orang yang beriman ini mempunyai kekuatan iman, ya, didorong dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Ya. Faktor yang kedua adalah, ya, menaklukkan rasa takut. Jadi ada rasa takut, ya. Semua orang punya rasa takut, tetapi rasa takut itu dikalahkan. Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika berhadapan dengan tukang sihir, diceritakan bahwa 10.000 tukang sihir semuanya melemparkan tali, melemparkan tongkat-tongkatnya, kemudian berubah jadi ular. Nabi Musa merasa takut. Kemudian Nabi Musa dipanggil oleh Allah, ya Musa akbil, hei Musa hadapilah, wala takhaf, dan jangan takut. Artinya apa? Rasa ketakutannya itu dikalahkan. Nah, kalau ada rasa takut, ya, itu manusiawi. Tetapi orang yang syaja'ah, orang yang pemberani akan menaklukkan rasa takutnya, enggak takut, ya, akhirnya. Yang ketiga, supaya menumbuhkan keberanian, membaca kisah orang-orang pemberani, para pahlawan, baca, ya. Kisah keberanian Nabi Rasulullah SAW, kisah keberanian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hamzah, dan lain-lain. Para sahabat Nabi, para nabi semua adalah para pemberani. Tidak ada, ya, mereka itu orang-orang penakut, tidak ada, ya, mereka itu orang-orang pengecut. Oleh karena itu, jika kita ingin, ya, menumbuhkan keberanian, ya, baca sejarah ini supaya ada gambaran, oh mereka itu berani. Maka kita orang yang beriman juga harus mempunyai sifat berani, ya, dalam kebenaran. Nanti kita gandengkan, ya, dengan keberanian dalam kejujuran. Kemudian, ya, faktor yang menumbuhkan keberanian adalah latihan, ya, praktek lapangan, ya. Nggak bisa dikhayalkan, tapi perlu dicoba, perlu dipraktekkan. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, alimu auladakum mursibaha warrimaya wa khail, ya. Ajarilah anakmu, ya, berkuda, rukubul khail, wasibaha berenang, warrimaya memanah. Di dalam hadis Nabi juga ada yang semakna ini, ya.
Artinya apa? Orang yang ingin jadi pemberani itu harus menjadi rujulah, harus menjadi kesatria. Bagaimana caranya? Salah satu faktor yang bisa menumbuhkan adalah mempelajari ilmu ketangkasan, bela diri. Maka orang yang mempelajari bela diri, berkuda, berenang, memanah, olahraga-olahraga yang menguatkan fisiknya, itu lebih berani. Walaupun bukan faktor awal karena faktor awal keberanian adalah datang dari hati, yaitu dari iman. Ada orang yang berat terampil dalam bela diri dan lain sebagainya, tapi pengecut karena tidak mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faktor pendukung. Kemudian faktor untuk menguatkan keberanian adalah keyakinan akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, dhama'un wala nasabun, kepayahan, wala makhmasatun, kelaparan pada jalan Allah. Mengandung banyak resiko, haus, lapar, payah, wala yatauna mawti'an yaghidul kuffar, dan tidaklah menginjakkan kakinya di tempat yang membangkitkan amarah orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun sholeh, kecuali dicatat untuk mereka sebagai amal kebaikan, amal soleh. Jadi orang-orang pemberani meyakini itu, bahwa apa yang dia perjuangkan ini kemudian banyak mengandung resiko, kehausan, resiko fisik maupun resiko jiwa, kehausan, kepayahan, kelaparan, menimbulkan amarah orang lain. Tapi karena yang diperjuangkan adalah kebenaran, maka dia mempunyai keberanian, dicatat sebagai amalun soleh. Innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian sehat semuanya, tetap dalam ketakwaan, ketaatan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan sikap syaja'ah. Bagaimana wujudnya sikap syaja'ah? Karena syaja'ah itu adalah yang pertama yang saya sampaikan tadi, sikap jiwa, sikap hati. Tapi bagaimana implementasinya, perwujudannya di dalam dunia nyata? Yang pertama adalah mempunyai daya tahan, orangnya sabar ketika menghadapi musibah seperti ini, seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan lain-lainnya. Bagaimana mereka ini menghadapi kesulitan, penderitaan, mereka bersabar. Ini maka mereka ini disebut orang-orang yang berani. Orang-orang yang berani. Bilal bin Rabah, baca ceritanya Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, bagaimana ibunya dibunuh oleh Abu Jahal, bapaknya dibunuh oleh Abu Jahal. Ammar bin Yasir tidak kuat, sampai menyerah dengan mengucapkan kekufuran. Kemudian Ammar bin Yasir ini menghadap Rasulullah, menangis karena melakukan hal itu. Tapi Nabi mengatakan, kemudian turun ayat Al-Quran yang memberitahu bahwa ucapan kekafiran, kekufuran yang hanya di mulut saja tapi tidak sampai di hati itu tidak apa-apa, karena sangat beratnya penderitaan. Tapi jiwa Ammar bin Yasir ini kuat, sehingga hanya mulutnya yang mengatakan kekufuran tapi jiwanya tidak. Maka Ammar bin Yasir ini disebut orang yang pemberani, mempunyai daya tahan yang luar biasa. Kemudian perwujudannya jujur dalam kebenaran. Disebut orang berani, berani jujur. Orang berani kok dalam prakteknya sering bohong, bukan pemberani. Berarti hatinya adalah berbeda dengan zahirnya,
Qulil haq walau kana murron. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Pahit karena mengandung resiko. Ya, kemudian yang ketiga adalah perwujudan sikap syaja'ah yang ketiga adalah menahan amarah. Ya, orang yang berani ya, itu bukan orang yang emosional. Sebagaimana tadi saya sampaikan ya, kalau emosional itu bukan disebut orang yang berani ya, bisa-bisa disebut junun, kegilaan, tahawur ya, orang yang ngawur ya. La syadidu bisur'ah ya, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang jago gulat. Innama syadidu, sungguhnya orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ini hadis Nabi muttafaqun alaih. Jadi perwujudan sikap syaja'ah ini ya, dia mempunyai daya tahan, ya, dia mempunyai kejujuran, dia mampu menahan amarah. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian satu poin yang bisa saya sampaikan ya. Untuk poin yang kedua insyaallah di video selanjutnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir pembelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman dan tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman nafi'a. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.